Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, senang sekali malam ini saya bisa bertemu lagi dengan pemirsa sekalian di channel Es Tungkara Jagat. Malam ini saya sudah menyiapkan isai ya, kawan-kawan. Ini saya bawa HP yang saya siapkan isai mengenai pemanaan tahun baru 2023 nanti. Pemirsa, waktu begitu cepat, tidak terasa saat ini kita telah berada di penghujung tahun 2022 dan sesaat lagi akan memasuki tahun baru 2023. Ada beraneka ragam cara orang untuk merayakannya. Namun menurut saya yang terpenting adalah bagaimana kita memaknai tahun baru dengan semangat yang baru untuk berperilaku dan berprestasi lebih baik dari tahun sebelumnya. Oleh sebagian orang, banyak yang tidak sepakat dengan tradisi perayaan tahun baru ini karena sering disertai kebiasaan-kebiasaan negatif seperti pesta yang berlebihan. Yang tak jarang perayaan tahun baru ini juga diwarnai dengan beberapa aksi yang memicu perselisihan. Inilah yang membuat perayaan tahun baru lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya. Perayaan tahun baru itu sah-sah saja pemirsa, bagi saya sebenarnya ya, bukan hal yang haram menurut saya, sepanjang dalam perayaannya tidak melakukan aktivitas yang merugikan orang lain atau kalau dalam bahasa agamanya tidak menjurus ke arah maksiat ya. Dan merayakan tahun baru itu seyogyanya juga harus bisa mengambil hikmah dan evaluasi dari pergantian waktu tersebut. Maka poin utama yang harus kita lakukan adalah meluruskan niat serta memastikan bahwa apa yang dilakukan dalam perayaan tersebut tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran agama dan peraturan pemerintah. Itu saja sebenarnya pemirsa. Kemudian karena saya seorang muslim, mencoba meluruskan. Jadi ada sebagian orang itu yang menyatakan Islam melarang umatnya untuk merayakan tahun baru Masehi. Itu sebenarnya bukan melarang. Kalau menurut saya ya, bukan melarang tidak boleh, itu tidak seperti itu. Jadi tidak semuanya itu dilarang. Jadi gini, Islam itu melarang umatnya untuk ikut merayakan tahun baru, tak lebih karena dari mereka yang merayakannya namun melalaikan kewajibannya. Jadi kewajiban sebagai umat Islam ya, yang kemudian menjadikan mereka tidak lagi menghiraukan aturan serta norma yang ada dalam agama. Misalnya nih ya, karena tidur menjelang pagi mereka lupa akan sholatnya, itu salah satu contoh. Terus mungkin ada banyak lagi ya, mungkin merugikan orang lain, mengganggu orang lain, itu juga tidak diperbolehkan. Dan itu kalau di ajaran agama dan mungkin di agama-agama yang lain juga diharamkan ya, tidak diperbolehkan gitu. Kemudian yang tak kalah penting lagi, kita juga harus bisa mengambil hikmah dari pergantian tahun, antara lain agar kita dapat memetik pelajaran dari masa lalu, kemudian mensyukuri nikmat Tuhan sesuai tujuan penciptaannya ya pemirsa ya. Masa lalu adalah bagian dari sejarah hidup kita yang harus kita jadikan pelajaran berharga
setiap orang perlu belajar dari masa lalu, melakukan introspeksi mungkin untuk selanjutnya menuju kepada perbaikan dan peningkatan. Menjelang pergantian tahun baru, kita seharusnya bertanya pada diri masing-masing ya. Ini bagian dari introspeksi. Jadi sejauh mana ibadah kita, atau hanya istilahnya ibadah kita itu hanya untuk pencitraan saja, atau sudah bersikap baik dan santunkah kita pada siapapun tanpa memandang status sosialnya. Lalu apakah kita juga telah menghormati saudara sebangsa dan setanah air meskipun berbeda asal, adat, budaya, suku, maupun agamanya? Itulah menurut saya makna pergantian tahun yang seharusnya juga bisa menyadarkan kita bahwa waktu berjalan sangat cepat. Mungkin kemarin sore kaki kita masih berdiri tegak, rambut hitam, tetapi kini berjalan pun harus membungkuk sambil menggunakan tongkat. Kulit pun telah memudar dan keriput, harus ditemani gigi palsu atau kacamata ya teman-teman ya. Betapapun usia kita panjang, yang namanya kematian itu pasti datang. Maka seyogyanya dari tahun baru itu menjadi pengingat bagi kita ya, bahwa kita harus mempersiapkan bekal untuk kematian ya. Jadi kita harus berbuat baik ya. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah orang yang panjang usianya dan baik amalnya. Oleh karena itu pemirsa, kita patut bersyukur karena masih diberikan kesempatan hidup di tahun 2022 ini, dan insya Allah akan dipertemukan dengan tahun baru 2023. Tahun baru harus dimaknai sebagai semangat baru untuk berbuat kebaikan. Maka mari saya mengajak pemirsa semua, kita manfaatkan waktu semaksimal mungkin dan mengisi hari-hari dengan kebaikan. Oke pemirsa, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat. Tak lupa saya juga ucapkan selamat tahun baru 2023. Mari memperbaiki diri agar bisa menjadi pribadi yang berkualitas di hadapan Tuhan maupun sesama. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.